Pemirsa sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dan juga penjaga rumah Indekos Opik. Ya. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Bang Aris dan juga Mas Opik. Kita ke Mas Opik terlebih dahulu. Mas Opik sudah mendengar suara kami Mas Opik? Iya, mendengar. Mas Opik, kami ingin tahu kesaksian Anda selama anak ini dan juga ayah kandungnya berada di kosan. Seperti apa tindak tanduknya Mas Opik? Ibu anak-anak itunya ayahnya ya? Iya Iya. Mas. Ayahnya itu kalau saya tahu sih orangnya baik sih. Emang baik ayahnya, sama anaknya juga. Sangat sayang sekali sama anaknya juga. Cuman saya juga kaget itu ada kejadian kayak gitu. Tiba-tiba ada polisi ke sini sambil liatin videonya itu ke saya. Ya, Mas Opik, waktu kejadian itu berarti pihak di kosan juga tidak mendengar ya ada suara keributan seperti suara orang dipukulin, suara orang teriak, itu nggak dengar Mas Opik? Enggak dengar. Nah, keseharian anaknya seperti apa sih Mas Opik? Ya kalau pertamanya sih saudaranya itu ada yang jemput anaknya ke sini. Nah, ada yang jemput saudaranya ke sini. Terus saudaranya ke sini jemput anaknya, tahu-tahu anaknya dikunci di kosan. Bapaknya keluar lagi cari makan. Pas gitu terus ayahnya pulang. Nah, tiba-tiba ribut gitu. Saudara anaknya sama ayahnya. Saya mendengar sendiri itu ribut sambil siram-siraman kopi di situ, di tempat itu. Baik. Kami ingin tahu sudah berapa lama Mas Opik ini sang anak dan juga ayah ini tinggal di kos ini? Udah 7 bulan. Baru 7 bulan tinggal di kos ini. Apakah selama 7 Ya. bulan tidak ada yang mencurigakan dari sang ayah? Karena Anda saja kaget melihat tiba-tiba bisa menyiksa, menampar berkali-kali, mendorong Tidak kepala ada. sang anak. Tidak ada yang mencurigakan. Oke. Tapi sebelum kejadian itu sih si ayahnya itu korbannya pernah sempat bilang juga sama saya itu. Pas ada yang nyusulin ke sini anaknya, kan anaknya dibawa sama saudaranya ke Bekasi. Nah, terus ayahnya mau nyusul lagi ke Bekasi. Nah, sebelum nyusul itu sempat cerita ke saya, Opik, saya mau ke Bekasi dulu, saya dituduh ngane ya anak, padahal kan itu saya buat video, bohongan, tahu-tahu gitu bilangnya. Si korban itu sempat bilang gitu ke saya. Tahu-taunya kan udah pulang lagi ke sini sama anaknya. Nah, tiba-tiba si ayahnya titip sama saya, anaknya. Sama istri saya titip. Si ayahnya keluar. Nah, si ayahnya keluar itu bilangnya sebentar, keluarnya lama. Terus anaknya pengen telepon ayahnya, terus saya teleponin. Pas saya teleponin itu anaknya bicara sama ayahnya. Terus kenapa lama keluarnya? Oh, mobilnya mogok. Terus saya lapar, Pak. Gitu sama anaknya. Oh, udah gitu, ya udah suruh om aja masakin telur. Nah, saya masakin telur. Udah dimasakin telur, anaknya lagi makan. Nah, tiba-tiba ada penggerbekan di sini polisi. Liatin video ke saya. Tahu orang ini gak? Saya pas lihat, dia tahu ini orangnya sama saya, anaknya itu juga sama istri saya lagi makan. Makannya juga belum habis itu. Sudah Baik. ada polisi gitu. Mas Opik, ketika bapaknya ini ditangkap polisi, apakah kejadian penangkapan itu di depan anaknya? Lantas bagaimana respon anaknya ketika waktu papanya ditangkap? Kan itu kan bapaknya lagi keluar. Terus polisi datang ke sini pas anaknya nitip saya. Terus nanyain polisi juga itu, ini ayahnya kemana? Ini ayahnya lagi keluar. Nah, tiba-tiba ayahnya mau masuk. Rame di sini, di luar rame. Telepon sama saya. Ini ada apaan? Di kosan rame banget. Saya juga agak sempat cerita, kan HP saya juga di Mas Opik, sama polisi terus HP saya juga dipegang sama polisi. Nah, tiba-tiba kejadian itu kan udah masuk, dia tetap teleponin terus. Saya gak bisa ngangkat, kan HP saya juga sama polisi.
Nah, Mas Opik, tiba-tiba respon masuk-masuk anaknya dijebak. gimana? Anaknya apakah nangis waktu papanya ditangkap polisi atau mungkin anaknya biasa Tidak. aja responnya? Gimana respon anaknya waktu itu? Anaknya sebelum ayahnya pulang, anaknya udah dibawa ke kantor polisi sama Polwan. Baik, Mas Opik, tadi Mas Opik mengatakan ayahnya sempat menyampaikan bahwa tindakan ke anaknya adalah bohongan, bohong gitu ya? Iya. Mas Opik, ini jadi itu maksudnya gimana nih Mas? melampiaskan kan itunya ibunya kan, ibu si anak itunya di Malaysia. Nah, si anak itu sempat telepon ke ibunya, terus diangkatnya di Malaysia itu sama cowok. Nah kan itu si ayah anaknya itu kesel mungkin. Nah, jadi pelampiasan ke anaknya, terus anaknya divideoin sambil dipukul-pukulin gitu kan, itu dipukulinnya juga gak nangis kan lihat videonya. Mungkin ibu lihat, kalau lihat. Tapi kalau pengamatan Mungkin itu Mas Opik kan yang sangat dekat sekali dengan kamar Ya, tempat memang sangat penyiksaan dekat, ya. terjadi. Kondisi anaknya apa? Ditemukan ada lebam, ada mungkin bagian tubuh atau Enggak. mukanya yang mengalami luka atau bagaimana Mas Opik? Enggak, anaknya itu enggak luka, enggak ada luka. Mas Opik, tapi anaknya pernah cerita nggak? Misalnya kan anaknya kadang suka dititipin ya sama tetangga di kosan atau juga sempat dititipin sama Mas Opik dan juga istri. Anaknya pernah cerita nggak? Aku dipukulin papa nih om, atau mungkin papa suka marahin aku. Pernah cerita nggak? Atau gimana? Kalau itu saya belum pernah nanya. Cuman polisi itu nanya sama anaknya. Cina, Dek, cina, Dede sama ayah digimanain, cina. Anaknya cuma cerita. Saya cuma dipukulin, cina, sama dijambakin, cina, sama ayah saya, cina. Yang dipukulinnya apa? Apa, Dek, cina. Yang dipukulinnya saya lupa, cina. Udah gitu doang saya tahu. Baik Mas Opik, Saya kita ke keluar polisi. Baik Mas Opik, penjelasannya sudah cukup lengkap dari Mas Opik. Kita ke Bang Aris Merdeka Sirait. Bang Aris, Anda melihat kejadian di Tangerang Selatan ini dengan motif cemburu dari sang ayah terhadap mantan istrinya. Seperti apa Bang Aris? Ya, saya kira ini peristiwa yang terus berulang ya, kejadian-kejadian yang sama, bukan hanya karena perselisihan antara rumah tangga yang sederhana, tetapi juga adalah satu peristiwa yang membuat anak-anak menjadi korban. Ini salah satu misalnya ibunya di Malaysia misalnya toh, tetapi karena ada satu rumah tangga yang tidak baik, anak menjadi korban. Jadi tadi saya ketemu Andro dengan korban. Memang secara fisik ya, selain putri ini cantik gitu, secara fisik memang kelihatan agak segar dan sebagainya. Tetapi pandangannya masih sangat kosong gitu. Ketika saya berdialog tadi itu tertawa, tetapi tertawa tidak seperti terpuaskan begitu. Itu artinya saya kira keadaan apa yang dialami, yang dilakukan oleh bapaknya itu, anak ini mengalami trauma, apa yang kita sebut dengan mitigasi trauma. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh bapaknya, saya kira ini adalah peristiwa yang berulang-ulang, bukan sekali, sebagai bagian dari tameng untuk membalas dendam terhadap istrinya yang disinyalir sudah berkawan dengan seorang laki-laki di Malaysia. Ketika berkomunikasi itu membuat kecemburuan, membuat satu emosional yang menjadi-jadi begitu, akhirnya anak menjadi korban. Itu yang saya lihat tadi, Andro. Lalu kemudian jadi peristiwa seperti ini adalah sebuah peristiwa yang harus digunakan sebagai momentum bagi keluarga-keluarga agar mengedepankan kepentingan terbaik dari anak itu. Jadi sekali lagi ini sedang melakukan assessment terhadap anak ini, karena anak ini selama hampir 2 tahun ditinggal oleh ibunya dan dibesarkan oleh ayah kandungnya sendiri dengan pekerjaan yang orang Medan bilang mocok-mocok, tidak tentu, sehingga anak ini sering ditinggal di rumah kontrakan, seperti tadi dijelaskan bahwa seringkali tetangga juga yang memberi makan dan sebagainya. Nah, untuk asesmennya supaya kita mencari keluarga alternatif, nah ini kita sedang lakukan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LPA Kota Tangsel.
Ya, Bang Aris, tapi apakah sudah menghubungi pihak dari ibunya sendiri begitu melihat bagaimana kondisi putrinya yang walaupun mungkin pengakuan dari tersangka ini hanya pura-pura, apakah mungkin ada keterangan yang bisa ditangkap dari sang ibu? Ya, jadi tadi kami sempat berkomunikasi lewat DM dan sebagainya, bahwa menurut sekali lagi bukan menurut saya, menurut dari ibu korban, bahwa peristiwa ini bukan sekali tapi berulang-ulang menurut ibu korban. Ya, dan ini tentu yang perlu dilakukan in-depth interview terhadap korban. Kalau kita lihat secara fisik ya tidak ada lebam-lebam ya. Seringkali orang kan melihat kalau ada penyiksaan harus ada tanda-tanda lebam-lebam dan sebagainya. Tetapi ini mungkin juga adalah berdampak pada beban psikologi anak itu. Karena tadi kami atau Komnas Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan diberi kesempatan oleh Bapak Kapolres untuk berdialog dan bertemu dengan anak itu secara fisik baik-baik aja. Tetapi pandangan itu sangat kosong. Nah, maka diperlukan sebuah langkah-langkah untuk melakukan need assessment supaya kita tahu apa yang sedang terjadi. Bang Aris, tapi kan posisi masih 5 tahun melihat bukan hanya mungkin fisik, tapi juga ada kalimat-kalimat makian yang tidak seharusnya ia dengar yang dilontarkan kepada ayah ke ibunya yang ada di Malaysia, Bang Aris Merdeka Sirait. Jadi posisi Komnas Perlindungan Anak bagaimana, Bang? Ini sudah kejadian itulah berulang yang menjadi soal Bang. sekarang. Ini yang menjadi soal bahwa itu adalah salah satu bentuk kekerasan verbal. Komunikasi antara ayah kandungnya dengan ibunya karena kecemburuan dan sebagainya dengan naratif yang sangat-sangat tidak layak untuk didengar anak. Bahkan orang dewasa sendiri pun kalau kita putar lagi video itu tidak layak dengan umpatan-umpatan kebencian dan makian-makian. Itu akan berdampak pada beban psikologi anak. Saya kira itu yang terjadi. Jadi kita sedang need assessment apakah ini sekali terjadi atau berulang-ulang dari peristiwa yang dilaporkan dan dimintai kita lewat medsos untuk menolong anak itu oleh ibu dari Malaysia. Itu kita temukan yang perlu tentu dibuktikan supaya itu terkonfirmasi apakah itu dilakukan secara berulang. Bang Aris, apakah ada mungkin langkah lanjutan untuk memulihkan trauma anak ini selain dilakukan asesmen tadi, Bang Aris? Kan juga harus memulihkan trauma sang anak. Ya, selain kita memulihkan trauma anak itu, proses hukum tetap harus dijalankan. Karena ini merupakan praktek kekerasan terhadap anak yang dapat diancam minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dan dapat ditambahkan lagi sepertiga dari pidana pokoknya karena dilakukan oleh orang tuanya. Itu artinya bahwa Komnas Perlindungan Anak atas permintaan dari ibu korban. Nah, tentu ibu korban juga perlu di-assessment informasi itu terkonfirmasi atau tidak. Tetapi paling tidak karena ada fakta kekerasan terhadap anak sudah masuk unsur kekerasan yang diatur oleh pasal 80 dari Undang-Undang 35 tahun 2014, maka kita perlu mengawal kasus ini dan itu tadi sudah kita sampaikan kepada Kanit Unit PPA agar dapat dijerat minimal 5 tahun sampai 15 tahun dan ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya. Artinya ada langkah-langkah pengawalan itu. Tetapi yang terpenting adalah untuk melakukan mitigasi terhadap trauma yang disebabkan dari cacian-cacian dan praktek-praktek kekerasan dan komunikasi antara bapak kandungnya dengan ibunya. Bang Aris, terakhir, maka perlu Bang Aris. ada pendekatan terapi psikososial. Bang Aris, terakhir, Nah, sang yang berikut ibu kan saya kira berada perlu di ada assessment Malaysia, supaya Bang kita Aris. mencari Ibu kan sekarang sang ibu berada di Malaysia, anak ini hanya tinggal dengan ayahnya saja. Sekarang anak ini diasuh oleh siapa? Betul. Untuk sementara karena proses penyidikan ini masih di bawah pengawasan dan perlindungan Bapak Kapolres Tangerang Selatan. Untuk sementara, karena ini tidak ada yang menjaga di rumah, maka dengan etiket baik bersama dengan tentu Komnas Perlindungan Anak agar anak ini di bawah pengawasan itu selama proses pemeriksaan. Tapi yang terpenting adalah melakukan assessment supaya kita bisa mencari keluarga alternatif ya, supaya nanti setelah pemeriksaan bisa ada keluarga alternatif yang bisa mengasuh korban. Saya kira itu yang akan dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak dan besok kita akan coba komunikasikan lagi dengan Polres Tangerang karena ada permintaan ibu untuk melakukan video call terhadap korban.
Terima kasih banyak Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Haris Merdeka Sirait, dan sebelumnya ada penjaga rumah kos yakni Mas Opik.